Oke, kita berikan contoh soal untuk perencanaan dinding penahan tanah ya. Jadi ini ada suatu dinding penahan tanah yang terbuat dari pasangan batu ya, menahan tanah setinggi 4 meter ya. Tanah di belakang dinding ya, dan di bagian dasar daripada pondasi berkarakteristik yang sama ya, jadi mempunyai data yang sama antara tanah yang berada di belakang dinding dan di bawah daripada pondasi pasangan ya. Tanah ya mempunyai ya karakteristik yang sama, yaitu sudut gesernya 30 derajat ya, kemudian kohesinya 0, kemudian berat volumenya 17 kN per meter kubik ya. Kemudian sedangkan kuat izin tanahnya ya, kuat izin tanah 200 kN per meter kuadrat. Bila pasangan batu mempunyai berat volume ya, berat volume pasangan yaitu 20 kN per meter kubik, kemudian tegangan izin desaknya 1500 kN per meter kuadrat, kemudian kuat tarik izinnya 300 kN per meter kuadrat, dan kuat gesek atau geser ya, gesernya adalah 150 kN per meter kuadrat. Rencanakan dimensi dinding penahan tanah tersebut ya. Jadi ini kita coba ya penyelesaiannya dengan merencanakan bentuk dindingnya seperti ini dengan dimensi ya. Dimensi bagian atas 0,40 meter, kemudian nanti ya bagian pondasinya atau bagian bawahnya, dasarnya, dasar pondasi dinding di sini 0,40, 0,65 ya, 0,40 ya, seperti ini. Kemudian kedalaman dinding yang masuk ke dalam tanah 0,8 meter ya. Oke, jadi kita coba rencanakan ya, jadi merencanakan bentuknya seperti ini dengan dimensi seperti ini. Kemudian berarti, dan di sini tekanan tanah pasif diabaikan ya, jadi kita tidak memperhitungkan tekanan pasif. Untuk selanjutnya metode yang digunakan adalah metodenya Rankine ya. Sehingga Rankine untuk gaya-gayanya, gaya horizontalnya adalah gaya horizontal aja karena sudut deltanya 0 ya, sehingga nanti diagram tekanan tanahnya seperti ini karena C-nya 0 jadi segitiga. Jadi EA nya nanti bisa kita cari ya, yaitu nanti untuk bentuk segitiga ini alasnya adalah gamma kali H kali KA ya, kemudian KA nya sendiri adalah tangan kuadrat atau koefisien tekanan tanah aktifnya, tangan kuadrat dari 45 min Pi per 2. Pi nya adalah 30 derajat. Berarti nanti kita dapatkan KA nya 0,33 ya. Kemudian bisa kita hitung ya. Jadi nanti selanjutnya yang bisa kita hitung ya. Jadi ini kita hapus saja. Jadi tekanan data-data tanahnya tadi sudah ada ya. Jadi nanti di sini saya hapus saja dulu. Jadi tangan tadi sudah, untuk itu bisa kita mencari nanti EA-nya ya. Jadi mungkin nanti EA sama dengan ya, berarti alas kali tinggi luas segitiga ya, gamma kali H kali KA dikalikan dengan H per 2 ya. Jadi H nya adalah tingginya ini H sendiri, jadi nanti H nya adalah sama dengan 4 plus 0,8, jadi 4,8 meter ya. Jadi nanti bisa kita hitung ya. Jadi gamanya adalah 17 ya, gamma tanahnya kali H-nya 4,8 berarti kuadrat ya. Jadi nanti 4,8 kuadrat dikali dengan KA 0,33. Akan kita dapatkan nanti ya 65,28.
kilonewton per meter ya, atau kilonewton aja, kilonewton karena sudah itu kita dapatkan. Kemudian H-nya ini bisa kita cari H, nanti kita bisa mencari momennya ya, momen aktif atau ya, jadi MA, momen aktif sama dengan EA dikali dengan H, sama dengan EA nya adalah tadi 65,28, H nya adalah 4,8/3 ya. Jadi H kecil ini ya, H kecil sama dengan H/3 ya, atau 4,8/3 ya, berarti sama dengan 1,6 meter ya. Nah nanti kita dapatkan nanti ini dikalikan ya, 1,6 adalah didapatkan 104,45 meter ya, kilo ya, MA nya kita dapat. Udah. Untuk selanjutnya kita cari gaya-gaya yang untuk pasifnya. Jadi ini nanti bisa kita kasih 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi ada per segmen 6 section ya. Bisa kita nanti kita cari ya. Nanti ini kita sudah mendapatkan MA-nya ya. Kemudian saya hapus ya, supaya kita bisa menghitung momen atau gaya yang pasif nanti ya. Oke, ini saya hapus saja. Jadi nanti tolong diperhatikan, EA-nya 65,28 ya. Kemudian MA-nya 104,45 kilonewton per meter, kilonewton meter ya. Kita hapus ya. Bisa kita buat nanti ya. Jadi nanti untuk perhitungan gaya dan momen pasif ya. Gaya dan momen pasif. Tadi yang aktif sudah kita dapatkan ya. Jadi nanti bisa kita buat tabel ya. Jadi nanti segmennya ya, atau nomornya ya. Kemudian nanti apa namanya, beratnya. Kemudian lengan. Jadi lengannya terhadap titik A sini. Lengan terhadap A. Baru momen. Ya. Momen terhadap titik A. Momen terhadap titik A. Oke. Satu dulu, berarti ini ya. Beban beratnya berarti segmen 1 ini adalah tanah ya, yang ada di belakang daripada dinding, di atas kaki belakang. Itu tingginya adalah 4 kali lebarnya 0,4 kali ya, berat isi tanahnya 4 ya, kali 1 meter arah tegak lurus
bidang gambar. Jadi kali 1 kali berat isi tanahnya adalah 17 ya. Maka didapatkan nanti apa namanya itu 27,2 ya. 27,2 ya. Kilonewton ya, ini kilonewton, ini meter, ini kilonewton meter ya. Kita lengannya berarti dari sini ya adalah separuh, berarti nanti ini 2,5 lebar bawahnya sampai ujung ke ujung 2,5 berarti dikurangi atau apa lengannya ya 2,5 dikurangi 0,2 ya 0,2 ya, karena separuh dari 0,4 jadi letaknya di sini ya, ini jadi 0,2 sama dengan 2,3 ya. 2,3 ya, kemudian dikalikan ini ya berapa namanya 27,2 ya, 27,2 kalikan 2,3 didapatkan momen ya 62,56. Kemudian yang kedua adalah masih tanah juga ya, cuma luasnya segitiga ya. Jadi sini 0,65, lebarnya ini 0,65, kemudian tingginya tadi adalah 4 ya, dikalikan 17 ya. 22,1 ya. Kemudian lengannya berarti tadi ya 2,5 dikurangi 0,4 ya, dikurangi sepertiga ya, dari sini sepertiga dari 0,65 ya. Jadi kalau apa namanya ini dari sini ini adalah 2,1 ya, berarti sampai di sini 0,1 dikurangi sepertiga dari 0,65 ya. Jadi 2,1 dikurangi 0,65 per 3 ya. Jadi sini 2,1 dikurangi 0,65 per 3 karena sepertiga dari segitiga ini, maka didapatkan 1,88 dikalikan 22,1 maka mendapatkan 41,62. Kemudian ketiga ini adalah masih ini di sini luas segitiga ini ya, berarti setengah ya kali lebarnya 0,5 0,65 kali 4 tingginya kali sekarang berat isinya adalah 40 ya 20 ya, 20 berat isi dari pasangan batu yang ini, yang ketiga ini, sehingga akan didapatkan nanti 26 ya. 26 ya. Sedangkan lengannya ya adalah ya 2,1 dikurangi ya. Jadi di sini ya yang ini
Nah, ini tadi di sini ya, jadi 2/3 ya daripada 0,65 ya, dikurangi 0,65 kali 2/3. 0,65/3. Kalau ini tadi 2 kali 0,65/3 ya, diperoleh 1,67, sehingga didapatkan 43,33. Kemudian yang keempat, ini berarti 0,4 kali ya, 0,4 dikalikan ya, sebenarnya kali 1 ya, 0,4 kali 0,4 ya, kalikan 4 kali 20 kali 1 tadi ya, kali 1 kali 20, sebenarnya kali 1 meter semua ya, sehingga didapatkan 32. Kemudian lengannya, berarti lengannya nanti adalah sama dengan 2,1 dikurangi lengannya, jadi ini sini lengannya, ini ya, bagian 4 berarti nanti adalah setengah lebar, berarti 1,25 ya, 1,25 ya, tengah-tengahnya dikalikan itu berarti nanti diperoleh ya 40 ya. Oke. Kemudian saya hapus saja. Jadi nanti kita jumlahkan yang tadi 1, 2, kemudian yang kelima 5 ya. Untuk kelima adalah ini, berarti nanti ya 0 berarti setengah kali 0,65 kali 4 ya, kali 20 kali 1 kali 20 berarti sama dengan ini 22,1 ya. Kan 22,1, 26 ya. 26. Kemudian lengannya ya, lengannya adalah 0,83. Jadi ini ya 0,4 ditambah ya 2/3 ya, 0,4 tambah 2/3 dari 0,65 ya, atau ya diperoleh situ adalah 0,83. 0,83 berarti momennya diperoleh 21,67. Kemudian yang terakhir segmen 6 ya adalah 0,8 tingginya kali 2,5 lebarnya ya, lebar semua tadi 2,5 ya,
kalikan 1 kali 20 diperoleh nanti adalah 40 ya. Dengan lengannya berarti separohnya 1,25, momennya kalikan berarti 50 ya. Nah, kemudian kita jumlahkan ya semuanya. Ini kita hapus saja. Kita dapatkan nanti sigma V ya. Nanti sigma V-nya jumlah seluruhannya adalah 173,3 ya. Kemudian sigma momennya, main pasifnya adalah 25,9,18 ya. Nah, ini kita dapatkan sudah tadi yang EA-nya tadi ya. Sebelumnya sudah kita dapatkan ya. Jadi tadi bahwa EA tadi ya. EA tadi adalah 65,28 kilonewton, kemudian MA-nya tadi ya adalah 104,45 kilonewton meter ya. Nah, kita sudah mempunyai data ini, berarti nanti tinjauan selanjutnya adalah tinjauan terhadap ya gaya-gaya ekstrim ya. Jadi nanti yang tinjauannya adalah gaya ekstrim dan gaya ya ekstrim eksternal dan internal ya. Nah, pertama adalah terhadap cooling. Tinjauan terhadap cooling ya. Terhadap cooling ya berarti nanti sigma MA jadi SF ada nanti sigma ya. Tadi sudah kita dapatkan ya. MP-nya sama dengan 259,18 ton kilonewton meter. Kemudian sigma MP MA sama dengan 104,45 kilonewton meter. Maka nanti SF ya sama dengan sigma MP dibagi sigma MA ya. Berarti 259,18 dibagi 104,45 diperoleh 2,48 lebih besar dari 1,5, berarti oke ya, aman. Selanjutnya ya terhadap geser ya. Guling sudah ya, ini kita hapus saja. Terhadap geser ya. Terhadap geser ya, gaya yang mendorongnya adalah EA-nya ya. EA ini adalah B ya terhadap geser. EA-nya tadi adalah besarnya 65,28
Jadi tadi yang mengguling ya momennya, kemudian nanti yang menggeser adalah gaya gesernya ya. Gaya gesernya adalah ini, kemudian yang menahan nanti ada yang apa namanya gaya V-nya atau F-nya. Jadi nanti F adalah gaya V sama dengan sigma V kali F ya. F sama dengan ya tangan V ya. F sama dengan tangan V ya. Kemudian nanti dasarnya nanti maka tangan daripada ya. Jadi nanti ini adalah tangan dari 30 derajat ya. Tangan V ya. Maka nanti kita dapatkan ya nanti sigma V ya. Sigma V-nya tadi sebelumnya kita hitung, sigma V-nya adalah 173 ya dikalikan tangan V. Nah, ini misalnya diperoleh 105 sini. 105,05. Jadi ini apa namanya? Sigma V-nya adalah 173,3 ya. Tangan V-nya tangan 30 ya, nanti kita bisa dilihat berapa ya. Nah, kemudian kita hitung SF-nya. Nanti SF sama dengan F dibagi EA ya. EA-nya 65, ini F-nya 105,05 dibagi 65,28 itu diperoleh ya. Diperoleh nanti adalah 1,53. 1,53. Syaratnya tadi harus lebih besar dari 1,5. Ya, berarti oke ya. Oke, selanjutnya kita tinjauannya terhadap daya dukung ya. Ini sudah kita hitung ya. Geser, guling sudah, kita tinjau lagi terhadap daya dukung ya. Oke, mungkin kita hapus saja. Jadi ini SF yang ini tadi. Oke, kita hapus ini. Untuk menghitung daya dukung kita perlu momen ya. Jadi terhadap titik A ini kita perlu mengetahui momen ya. Sigma momennya ya. Maka sigma momen sama dengan sigma momen P kurangi sigma momen A ya. Berarti akan kita dapatkan tadi ya sigma momennya tadi yang jadi yang ini yang MP tadi ya, yang MA yang MP tadi 259,18. Nah, nanti kita masukkan ya 259,18 dikurangi 104,45 ya. Ini kita dapatkan nanti ya 154,73. Nah, dari momen nanti kita cari nanti
X ya. X itu adalah, jadi nanti letak X-nya kita cari. X-nya. X adalah sigma M dibagi V. Ya, V-nya adalah sigma tadi 153,73. Jika V-nya tadi adalah 173,3, maka kita dapatkan X-nya adalah ya bisa dihitung nanti. Satu 153,73 dibagi 173,3, 0,887 ya. Meter ya. Nanti X-nya di sini. Kemudian ya, satu lima empat koma tujuh tiga, 154 ya, 154,73. Oke, salah itu. 154 dibagi 173 sama dengan 89. (0,89). Kemudian E-nya adalah setengah B min X ya. Itu nanti 1,25 dikurangi ini ya, diperoleh nanti di situ 0,357 meter. Jadi nanti di sini adalah ya, misalnya letaknya X, maka nanti di sini E-nya setengah B dikurangi atau kok seperti B per 2 ya, B per 2, B per 2 dikurangi X ya, ini atau E-nya benar lebih kecil dari 1/6 B ya, berarti masih kita dapatkan. Maka nanti bisa langsung kita cari ya, apa namanya, selanjutnya kita pakai rumus ya, ini kita hapus ya. Jadi ini sudah terpenuhi, tadi E-nya kita dapatkan
Kemudian kita cari tegangan maksimumnya atau sigma maksimumnya. Rumusnya adalah nanti sama dengan sigma V per B kali 1 ya, ditambah dikalikan 1 plus kali 1 plus 6E kali bagi B ya. B adalah lebar ya, yang 2,5 ya. Nanti kita masukkan sigma B nya tadi ya. Sigma B nya 100 berapa tadi ya. Jadi nanti maksudkan E nya, B nya adalah 2,5 ya. Nanti akan kita dapatkan sigma maksimumnya adalah 128,71 kN per meter kuadrat. Sigma yang minimumnya sama sigma V per B kali 1, di sini 1 min ya, yang negatif ya, 1 6E per B ya, kita dapatkan di sini 9,93 kN per meter kuadrat. Nah, ini masih lebih kecil ya dari tegangan izin tanah. Berarti oke, aman ya, oke. Nah, ini yang terhadap gaya-gaya eksternal. Nah, sekarang tinjauan kita adalah gaya terhadap gaya eksternal. Tadi yang internal, yang internal yang akan kita tinjau tadi adalah terhadap gaya eksternal ya. Oke, kita lanjut ke tinjauan terhadap jadi yang kedua gaya internal. Yang tadi adalah eksternal ya, terhadap guling, terhadap geser, terhadap penurunan tanah. Nah, ini untuk ini kita ambil nanti ya, kita ambil di tengah-tengah sini ya, misalnya B ya, B aksen ya. Jadi nanti kita tinjau B aksen ya. Jadi nanti kita ambil misalnya di sini 2 meter ya, kita ambil tengah-tengahnya, maka nanti di sini kita cari ya tegangan nanti sigma. Jadi nanti di sini juga berarti pada ya, nanti biasanya gamma kali H kali KA ya. Ini misalnya 2 meter ya. Berarti nanti yang ditinjau adalah tinjau pada potongan BB aksen ya. Kita cari ya, selanjutnya berarti nanti EA1 nya, berarti nanti kita cari EA1, berarti EA1 adalah gamma kali H kali KA tadi ya, atau setengah gamma kali, jadi nanti EA nya sini EA1 ya, gamma kali H kuadrat kali KA, berarti setengah kali gammanya 17 ya, kali H nya 2 kuadrat ya, kita ambil 2 meter ya, kalikan dengan 0,333, kita dapatkan ya KA nya adalah 11,33 kilonewton. Kemudian H nya berarti nanti sepertiga dari
ini H1 ya, anggap aja ini H1 ya, berarti sepertiga kali itu, berarti nanti MA-nya MA1 berarti nanti PA1 kali H1 ya, kita dapatkan H1-nya adalah 2/3 ya, kita dapatkan H1-nya adalah 2 ini dibagi 3 atau sepertiga dari 2 atau 2/3, kita dapatkan 7,56 kilonewton meter. Nah, sudah kita dapatkan, kita cari nanti potongan ini ya, nanti yang apa namanya yang bekerja pada, jadi nanti sama kita cari ya. Ini kita hapus saja ya. Jadi nanti kita cari ya di sini ya, nanti nomor berat lengan momen ya 1 ya, jadi nanti untuk yang ini ya, ini bisa apa namanya, bisa kita anu lagi ya, khusus yang ini kita bisa kita kasih warna yang lain ya. Misalnya membentuk satu-satu ini adalah ini 1, ini 2, ini 3, ini 4 ya, untuk potongan 1 atau BB ya. Nah, maka nanti sek 1 itu adalah tingginya 2 ya, berarti nanti apa namanya, nanti besarnya ya, berarti nanti separuh dari 0, berarti 0,325 ya, atau separuh dari 0,65 ya, dikalikan dengan 2 dikalikan dengan 1 kalikan dengan 17 ya. Ini diperoleh ya, nanti 5,52 ini lengan ya, lengannya berarti apa namanya 0,325, yang ini ditambah 0,4 ditambah 2/3 dari 0, ya, jadi 0,325 ya, itu diperoleh nanti 0,942, jadi nanti letaknya ini ya 0,942, momennya dikalikan dan 5,223. Kemudian yang kedua ya, kedua adalah yang ini pasangan batu sama 0,325 kali 2 kali 20 ya, diperoleh 6,5. lengannya sama, lengannya bukan sama ya, lengannya adalah nanti 0,325 ditambah 0,4 ditambah sepertiga dari 0,325 diperoleh 0,833, dikalikan ya, gayanya diperoleh 5,42. Kemudian yang ketiga ya, ketiga adalah ini 0,4 kali 2 kali 20 ya, diperoleh 16 ya.
jaraknya, lengannya berarti 0,325 tambah 0,2, 0,525 dikalikan itu 8,4. Kemudian yang terakhir, yang keempat ya, yang keempat 0,325 kali 2 ya, kali 20 6,5 ya, jadi 0,217 ya, 2/3 dari 0,325 ya, sehingga diperoleh ini 1,41, sehingga bisa dijumlahkan. Sigma vertikalnya adalah 34,552, sedangkan sigma momennya adalah 20,46. Sedangkan yang ini tadi, yang EA tadi adalah 11,33. Nah, kita mendapatkan ya untuk BB1 ya, kita bisa momennya ya, jadi nanti cari momen selanjutnya, kita cari sigma momennya ya, jadi kita dapatkan sigma momen ya, momen nanti adalah ini MP untuk titik B ya, di titik B sini ya, tinjauan sini, jadi N nanti terhadap titik B ya, titik B. Nah, kita dapatkan sigma momen ya, kita cari nanti. Oke, ini sudah semua ya, kita hapus saja. Kita dapatkan momennya. Jadi nanti sigma M sama dengan MP dikurangi sigma MA ya, itu kita dapatkan ya 12,9. Jadi yang 20 tadi kurangi apa namanya, yang 20,46 dikurangi 11 tadi ya, (11,33) ya, didapatkan nanti 12,9. Momennya 7,56 ya, MA nya ini adalah 20,46 dikurangi 7,56 sama dengan ya 12,9. kilonewton meter. Kemudian kita cari X nya. X adalah nanti sigma M per V ya,
V-nya tadi adalah 34 ya. 12,9 dibagi 34,552 diperoleh X-nya nanti ya. (12,9) dibagi 34,552 0,37. Kemudian E sama dengan setengah ya. B1-nya berarti apa namanya? 1, ya separuh dari 1,25 ya. Satu koma 25 dibagi 2 0,662 ya. Setengah B dikurangi X ya, setengah B dikurangi X, B1 kurangi X. Bukan ini setengah B, B1-nya X, B1-nya adalah 0,325 ditambah 0,4 tambah 0,325 1,05 ya. 1,05 kurangi 0, ini bagi 2 kurangi 0,37 bagi 2 sama dengan dikurangi 0,37 dan 0,15 ya. 0,15 ya, 5 lebih kecil dari 1/6 B1. Oke, kita dapatkan itu ya. Kemudian bisa kita cari nanti sigma desaknya. Ini kita hapus saja. Sigma desak ya. Selanjutnya sigma desak, kita ambil yang positif aja, sama dengan sigma P per B1 kali 1 ditambah sigma M per W. M-nya tadi sudah kita dapatkan ya, 12 ya. Jadi nanti sigma V-nya tadi ya, V-nya dari 34 ya. Jadi nanti 34,552 dibagi B1-nya tadi adalah 1,05 ya. Ya 0,325 ya.
0,325 kali 2 ditambah 0,4, 1,05 kali 1 ditambah sigma momennya 12,9 dibagi dengan W-nya nanti adalah ya, W adalah 1/6 B kuadrat ya. Jadi 1/6 W-nya sama dengan 1/6 B1 kuadrat sama dengan 1/6 kali 1,05 kuadrat. (0,184 meter kuadrat. Kita masukkan, kita dapatkan nanti yang desaknya, ya ini dibagi 0,184 ya. Kita dapatkan sigma desak kita jumlahkan tadi nilainya didapat 103,02 kilonewton per meter kuadrat. Jadi masih lebih kecil dari sigma desak tadi yang ada ya, sigma izin desaknya yaitu sama dengan 1.500 ya, kilonewton per meter kuadrat. 1.500 kilonewton per meter kuadrat. Kita dapatkan desaknya, kemudian tinjauan terhadap geser ya. Desaknya berarti aman ini terhadap pasangan batu ya, akibat gaya ini maka aman ya. Yang gaya internalnya ya. Kemudian kita tinjau lagi ya terhadap gesernya. Terhadap geser ya, kita tinjau nanti terhadap geser, kita cari gaya gesernya ya. Gaya geser gaya gesernya adalah D sama dengan EA ya. Gaya geser. Jadi terus gaya geser. D sama dengan EA sama dengan EA-nya tadi ya. EA-nya tadi adalah 11,33 EA1 ya, 11,33 kilonewton ya. Kemudian kita cari tegangan gesernya. Tegangan geser adalah 3/2 dikalikan D per B kali H. B1 kali H1. 2/3 kali D-nya 11,33 kali H-nya adalah B-nya adalah 1,05, H-nya adalah 2. Kita dapatkan ya 16,919 kilonewton per meter kuadrat, berarti lebih kecil dari ya gesernya, tegangan geser yang pasangan ya. Geser yaitu berapa itu? 150 kilonewton per meter kuadrat, berarti oke, aman. Kemudian untuk potongan mungkin bisa kita ambil potongan CC sini ya, C ya. Nanti bisa ditinjau sama seperti yang BB tadi ya. Mungkin saya nggak
berikan karena mungkin waktunya ya. Cukup ya. Jadi nanti yang ini sama seperti tadi, mungkin yang kita tinjau nanti adalah untuk yang patahan daripada ini ya. Jadi ini mungkin C1 atau C ya. C aksen ya. Ini C1, sini patahannya satu aksen, sini C aksen. Nah, tinjauan untuk patahan ya. Jadi ini kita yang untuk tinjauan terhadap desak dan geser dari strukturnya nanti bisa kita lihat yang C1 bisa caranya sama seperti yang meninjau BB1 tadi ya. Kita lanjutkan aja untuk yang patahannya ya. Untuk yang patahannya ya, berarti yang kita ambil yang apa namanya, jadi sebenarnya nanti bisa kita gambarkan tadi untuk di sini tadi ada sebenarnya ada dari hitungan tadi ya, yang ada sigma maksimum tadi, ada yang sigma minimum ya, nilainya tadi yang maksimum adalah 12,71, yang sini adalah 9,93, ini adalah 128,71 ya. Nah, nanti di sini kita cari nanti sigma sini, kita cari sigma sini. Misalnya sigma 1, sini sigma 2. Jadi sigma 1 nanti bisa kita cari ya. Jadi nanti untuk sigma 1 itu bisa kita cari ya, besarnya nanti apa namanya, jadi nanti bisa menggunakan ini ya. Jadi sigma 1 itu sama dengan nanti ini adalah 9,93 ditambah mungkin nanti ya, ini adalah selisih antara ini 128,71 ya, dibagi dengan dikurangi ya, dikurangi 9,93 ya. Ini dikalikan di sini ya. Oke, kita ulangi sini. Sigma 1 sama dengan ya, ini nanti 9,93 ditambah ya 128,71 dikurangi 9,93 nanti dikalikan dengan 2,1, ini ke sini kan 2,1 ya. 2,1 dibagi 2,5 panjang keseluruhan ya. Maka didapatkan di sini apa namanya, ini perlu dapatkan adalah 109,770 ya. Kemudian sigma 2 dengan cara yang sama ya, sigma 2 nanti adalah 9,93 ditambah 128,71 dikurangi 9,93
ya, dibagi sini sama 2,5, cuma yang ke sini adalah 0,4. Nah, kita dapatkan sigma 2-nya adalah 28,935. Nah, kita kemudian nanti kita cari ya, jadi nanti apa namanya, bisa kita cari H1, H2, H3, H4. Jadi nanti besarnya H1 ya sama dengan H1 adalah sigma maksimum ya, dikurangi ya, kurangi H pasangan kalikan dengan gamma pasangan. Maksudnya di sini ya, jadi ini ada pasangan batu ya, H1 dikali sigma sigma ini dikurangi, jadi kurangi daripada H1 adalah apa namanya, kita cari nanti besarnya H1 ini adalah sigma mak dikurangi H tinggi pasangan ini kalikan gamma pasangan, ini kita dapatkan ya H1-nya 112,71 kilonewton. Kemudian H2 nanti bisa kita cari, H2 juga sama nanti, berarti sigma 1 tadi dikurangi H pasangan kali gamma pasangan. Sigma 1-nya tadi adalah 109, ini nanti dimasukkan ya, 109,705 dikurangi nanti H pasangan 0,8 kali 20 ya, maka nanti didapatkan H2-nya 93,705 kilonewton. Kemudian H3 adalah sigma 2 dikurangi nanti H pasangan kali gamma pasangan ya, untuk yang di sini ya. Kemudian dikurangi lagi ya, nanti H tanah ya, H tanah dikali gamma tanah yang ada di membebani sini, H tanahnya kali tanah ya. Berarti nanti sini selain 89 ini 2 ya, 28,935 dikurangi ya pasangannya 0,8 dikalikan 20 ya, dikurangi lagi nanti tingginya 4 kali 17 ya. Nah ini nanti negatif, hasilnya adalah 55, ya. Jadi nanti dapatnya ya 55,065. Kemudian H4 adalah ini, berarti nanti sigma minimum tadi dikurangi ya, yang di titik sini ya, berarti langsung sigma minimum dikurangi sama ya, seperti tadi sama dengan yang ini ya, sama dengan H3 tadi pengurangannya ya, 0,8 atau H pasangan dikalikan gamma pasangan dikurangi lagi tinggi tanah kalikan gamma tanah ya. Nah dikurangi nanti dikurangi
0,8 kali 20 dikurangi 4 kali 17. Disebutnya negatif ya 74,07. Nah, itu kita dapatkan sudah, maka nanti kita cari D-nya untuk bagian depan, bagian belakang ya. Oke, kita hapus saja ini ya. Sudah selesai. Kita dapatkan tadi sudah, kita cari ya. Maka nanti untuk bagian depan ya, depan tadi atau CC1 tadi ya, CC aksen ya, CC aksen, D-nya D sama dengan ya setengah H1 plus H2 ya. Jadi nanti D-nya dikalikan 0,4 tinggi lebar daripada ini tadi adalah 0,4 kali 1, sehingga diperoleh di situ adalah 41,283 kilonewton. Kemudian kita cari MC, C aksen ya, momennya ya, tinggal dikalikan ya dari luas segitiga ini ya, dari berarti nanti bisa kita ambil sini ya, jadi nanti sama dengan M-nya H2 kali 0,4 kali 0,4 per 2 ya, karena setengah ya, jadi luas sendiri dan kemudian tambah ya setengah ya, ini kan segitiga, yang sisanya ini yaitu H1 min H2 ya dikalikan 0,4 ya kali 2/3, yang sini 2/3 dari 0,4 ya. Jadi nanti ini gayanya seperti ini. Ada dua, ini gaya yang pertama, ini gaya yang kedua yang ini. Ya, jadi nanti dikalikan 0,4 kalikan 2/3 ya, jadi dari sini atau sepertiga ya, sepertiga ya. Karena patahannya adalah di ujung sini ya, jadi 2/3 kali 0,4 sehingga diperoleh di situ adalah 8,51 atau 51 ya, 51 kilonewton meter. Kemudian kita cari nanti sigma ekstrimnya, sigma ekstrim sama dengan M per W, MCC1 tadi, MC per W. W-nya sendiri adalah nanti sama dengan 1/6 ya. W-nya, W sama dengan 1/6 kali 0,8 kuadrat ya, karena tinggi tanah tanah yang ada di kakinya tadi ya masuk ke dalam tanah 0,8 ya, jadi 0,8 pada 0,10667 meter pangkat 2 ya. Kita masukkan ya, berarti nanti 8,51 ya dibagi dengan 0,10667 kan didapatkan ekstrimnya adalah
ya. Sampel W-nya tadi 79,76. 9,76, maka masih lebih kecil dari sigma izin desak izin tariknya. Sigma izin tarik yaitu besarnya adalah 300 kilonewton per meter kuadrat. Kemudian untuk yang ya tegangannya ya, tegangan gesernya, sigma gesernya adalah 3/2 kali ya kali D dibagi H kali 1 ya. Tiga per 2 kali ya D-nya tadi 41,28 dibagi 2, H-nya tadi adalah 0,8 ya kali 1 berarti ya. Diperoleh nanti 1,6 berapa 40 100 itu beroleh 77,4 kilonewton per meter kuadrat. Juga masih lebih kecil dari 150 sigma geser, izin geser. 150 kilonewton per meter kuadrat. Nah, untuk yang sekarang, yang sebelah belakang ya, yang sebelah sini prinsipnya juga sama, nanti dicari D-nya ya. D-nya sama seperti tadi ya. Untuk mencari ini berarti H2H3-nya ya, berarti nanti dikalikan ini, kemudian momennya sama ya. Kemudian nanti terhadap ke sini ya, terhadap yang C aksen tadi ya. C aksen C1 satu aksen ya. Nah, nanti kita tinjau sama seperti ini. Oke, saya kira mungkin cukup untuk materi dinding penahan tanah yang saya berikan ya. Jadi mungkin minggu depan mungkin kita UTS ya. Kita berikan untuk tugasnya mungkin saya berikan juga minggu depan ya. Oke, juga mungkin nanti materinya bisa difotokopi ya, materi yang dari awal saya berikan nanti bisa dilihat, bisa dipelajari, sama yang saya berikan ya di perkuliahan sama dengan materi yang saya siapkan. Jadi nanti bisa difotokopi. Oke, saya kira mungkin cukup dari saya untuk materi ini ya. Mungkin nanti akan dilanjutkan oleh Pak Stepanus ya. Nanti tapi minggu depan kita masih UTS ya. Jadi saya kira cukup dulu ya. Nanti untuk tugas juga mungkin nanti waktu UTS nanti kita berikan tugasnya seperti apa nanti. Oke, terima kasih, selamat pagi.